Manusia modern, cerdas tapi hilang. Kita hidup di zaman paling canggih dalam sejarah manusia. Dalam genggaman tangan, tersimpan seluruh pengetahuan dunia. Dalam hitungan detik, kita bisa berbicara dengan seseorang di belahan bumi lain. Dalam satu malam, seseorang bisa menjadi terkenal, kaya, dan dikagumi jutaan orang. Tapi ada satu pertanyaan yang terus menghantui. Diam-diam, di balik semua kemewahan itu, mengapa begitu banyak orang merasa kosong ketika kemajuan meninggalkan jiwa? Psikolog Viktor Frankl, penyintas Holocaust dan pendiri logoterapi, menulis sesuatu yang menusuk. Manusia tidak dihancurkan oleh penderitaan. Ia dihancurkan oleh penderitaan yang tidak bermakna. Kita membangun gedung-gedung pencakar langit, tapi lupa membangun fondasi dalam diri. Kita mengejar kecepatan, tapi tidak tahu kemana arah tujuan. Kita takut kesunyian, lalu mengisinya dengan kebisingan, notifikasi, scroll tanpa henti, hiburan yang tidak pernah benar menghibur. Dan di ujung malam, ketika semua layar dimatikan, yang tersisa hanya satu suara kecil yang selalu ditakuti untuk didengar. Siapa aku sebenarnya? Dan untuk apa aku hidup? Apa yang sudah kita tinggalkan? Filsuf Barat, Blaise Pascal, sudah memperingatkan ratusan tahun lalu. Seluruh masalah manusia berasal dari ketidakmampuannya untuk duduk diam sendirian di dalam sebuah kamar. Kita telah membuang kesabaran, menggantikannya dengan ketergesa-gesaan. Kita telah membuang kedalaman, menggantikannya dengan viralitas. Kita telah membuang makna, menggantikannya dengan metrik, likes, views, followers. Dan yang paling berbahaya, kita telah membuang ingatan kepada Tuhan, lalu menggantinya dengan kepercayaan penuh kepada diri sendiri. Padahal diri sendiri itu rapuh, diri sendiri itu fana. Diri sendiri itu bisa hancur hanya oleh satu diagnosis dokter, satu pengkhianatan, satu kehilangan. Apa kata Al-Quran? Ribuan tahun sebelum psikologi modern lahir, Al-Quran sudah menjawab dengan kalimat yang tidak terbantahkan. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Rod, ke-28. Bukan dengan uang, bukan dengan popularitas, bukan dengan pencapaian, hanya dengan mengingat Allah. Dan di ayat lain, Allah mengingatkan dengan keras tentang apa yang terjadi ketika manusia berpaling. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surah Taha, ke-124. Penghidupan yang sempit bukan kemiskinan harta, tapi kemiskinan jiwa. Itulah wajah zaman ini yang sesungguhnya. Suara dari Timur. Rumi, penyair sufi terbesar sepanjang masa, meratap dalam syairnya. Aku mencari diriku sendiri, dan yang kutemukan hanyalah Tuhan. Aku mencari Tuhan, dan yang kutemukan hanyalah diriku sendiri. Manusia modern telah membaliknya. Ia mencari dirinya sendiri, dan yang ditemukan hanyalah kekosongan. Karena ia mencari di tempat yang salah. Di dalam cermin, bukan di dalam jiwa. Di dalam pengakuan orang lain, bukan di dalam keheningan bersama Sang Pencipta. Ironi terbesar abad ini. Yuval Noah Harari, sejarawan yang dikutip jutaan orang, menulis dalam Sapiens. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih banyak orang mati karena makan terlalu banyak daripada kelaparan. Lebih banyak orang mati karena bunuh diri daripada dibunuh oleh tentara. Kita hidup di zaman paling aman, paling kenyang, paling terhubung. Namun epidemi kesepian, depresi, dan kehilangan makna hidup sedang mencapai puncaknya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah konsekuensi dari peradaban yang memilih kemajuan tanpa akar. Yang perlu diingat kembali, Al-Quran berbicara tentang manusia dengan cara yang tidak pernah kuno. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Quran Surah Al-Qiyamah, ke-36. Kita bukan kebetulan. Kita bukan produk evolusi semata yang hidup untuk makan, bereproduksi, lalu mati. Ada tanggung jawab, ada makna, ada asal dan ada tujuan.
Dan ketika manusia melupakan itu, ia tidak menjadi bebas. Ia justru menjadi budak dari hal-hal yang paling tidak layak memperbudaknya. Tren, opini orang lain, nafsu sesaat, dan rasa takut yang tidak bernama. Pulang. Filsuf Agustinus dari Hippo, ribuan tahun lalu, menulis kalimat yang hingga hari ini tidak ada yang bisa membantahnya. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu, ya Tuhan, dan hati kami gelisah sampai ia beristirahat di dalam Engkau. Kegelisahan itu bukan tanda kelemahan. Kegelisahan itu adalah kompas. Ia menunjukkan bahwa kamu belum sampai ke rumah. Bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari semua yang pernah kamu kejar. Bahwa jiwamu sedang memanggil-manggil sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa di-scroll, dan tidak bisa ditemukan di layar manapun. Ia memanggil pulang kepada Tuhan. Dan kepada Tuhan mula akhir segala sesuatu. Quran Surah An-Najm ke-42. Narasi ini bukan untuk menghakimi zaman, tapi untuk mengingatkan bahwa di tengah semua kecanggihan, ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, jiwa kita sendiri dan sang pemiliknya.